Halo guys, kami kelompok Sudirman dari kelas 11 IPS 1 nih. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Malik Niza, nomor absen 25, dan ini teman saya. Saya Ahmad Syibuluda, nomor absen 2. Saya Gali Faruqi, nomor absen 13. Saya Nadia Marasia, absen 19. Saya Ismat Mila dari absen 20. Saya Lisa Lobeana, absen 23. Saya Mercy Junarta dari absen 24. Saya Risma Dani Herni Sayubo, nomor absen 31. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah tanah paksa atau bisa disebut dengan kultur stelsel yang ada di kota Jepara ini. Kami akan memberikan pengertian apa itu tanah paksa dan akan kami perlihatkan video-video bukti jejak peninggalan tanah paksa pada zaman sebelum kita merdeka. Simak video berikut. Nah, kali ini saya akan menjawabkan pertanyaan apa itu tanam paksa. Tanam paksa yang bisa disebut istilah kultur stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman yang dimana dalam bahasa Inggris disebut kultur sistem, yang lebih tepat diterjemahkan menjadi System of Government Control Agriculture, karena kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Nah, rakyat pribumi mengartikan kultur stelsel dengan sebutan tanam paksa karena dalam pelaksanaannya dengan dipaksa. Lanjut ke pertanyaan kedua, sebutkan ketentuan-ketentuan tanah paksa atau kultur stelsel. Ketentuan pertama, setiap petani diwajibkan menyerahkan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman-tanaman yang hasilnya laku di pasar Eropa, seperti teh, tembakau, tebu, dan kopi. Ketentuan yang kedua adalah tanah yang diserahkan kepada pemerintah tidak dikenai pajak karena hasil dari tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Ketentuan yang ketiga yaitu jika hasil tanaman yang diserahkan kepada pemerintah melalui pajak, kerugian tersebut akan dikembalikan kepada petani. Ketentuan yang keempat yaitu waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Ketentuan yang kelima, penduduk yang tidak memiliki tanah wajib bekerja di perkebunan pemerintah Belanda selama 65 hari. Ketentuan yang keenam ini adalah kerusakan alam yang diakibatkan bencana alam akan ditanggung pemerintah. Ketentuan yang ketujuh yaitu pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi dan pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga, bagaimana pelaksanaan tanam paksa yang ada di wilayah Jepara? Tanaman yang ada di Jepara yaitu yang ditanam adalah tebu. Penanaman tebu membawa beban yang sangat berat bagi rakyat karena menuntut pengolahan tanah yang intensif, pengayaan pemeliharaan. Tetapi segi positifnya adalah banyak menciptakan kesempatan kerja dan rakyat memperoleh tambahan pendapatan. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, kita kan disuruh mengidentifikasi peninggalan sejarah kolonial Belanda. Mari kita lihat peninggalan sejarah kolonial Belanda yang ada di sekitar kita. Bangunan pabrik Bonjot berada di Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, tepatnya 17,5 km dari Kabupaten Jepara. Didirikan pada tahun 1936 hingga 1939. Bangunan ini pernah menjadi pemasok gula bagi Belanda. Pada tahun 1942, bangunan mulai rusak saat Jepang masuk ke Indonesia. Dahulu, pabrik gula berada di Pecangaan, sekarang menjadi pabrik Karanggoni, kemudian berpindah ke pabrik Bonjot hingga akhirnya pabrik rusak total pada tahun 1962. Pada tahun 1994, pabrik Bonjot dialihfungsikan menjadi pabrik mebel. Sebelumnya difungsikan sebagai pabrik penggilingan padi, di mana pekerjanya adalah warga sekitar. Ketika pabrik diambil alih oleh pemerintah Indonesia, PT Pertani atau BUMN yang khusus menangani produksi beras sekitar tahun 1965. Kepengurusan dan tugas pengelolaan selepan sudah diatur rapi dari mandor, keuangan, dan lain-lain pasca insiden tahun 1965 sampai 1989. Kemudian, bangunan dinonaktifkan pada tahun 1990 sampai 1994. Mekanisme pabrik digerakkan oleh turbin uap dengan tenaga penggerak berupa air sungai yang dialirkan masuk pada kawasan pabrik. Mekanisme ini termasuk modern pada masanya. Di samping itu, untuk menggerakkan uap juga menggunakan sekam padi, sehingga tidak ada satu limbah pun yang tersisa. Namun selanjutnya, mesin tersebut dijual oleh seorang keturunan Tionghoa yang bermukim di Juwana untuk keperluan membuat tekstil yang kemudian dijual kembali pada pabrik rokok Sukun Kudus pada tahun 1970. Dalam sejarahnya, stasiun ini dibangun bersamaan dengan pembangunan jalur kereta api Kudus Mayang Pecangaan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengiriman produk-produk mebel dan gula dari Jepara dengan layanan kereta api Semarang sampai SJS. SJS meresmikan jalurnya pada tanggal 6 September 1887. Selanjutnya, jalur Mayang sampai Pecangaan diresmikan pada tanggal 5 Mei 1895. Dan terakhir, Mayang sampai Welahan pada tanggal 10 November 1900.
Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita Indonesia, juga turut menyaksikan keberadaan lintas kereta api di Jepara. Dalam riwayatnya, jalur ini tercatat telah dinonaktifkan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1942 dan 1975. Sepanjang operasinya, stasiun ini terus melayani pengangkutan mebel Jepara dan penumpang hingga ditutup tahun 1975 karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum. Berbeda dengan stasiun lainnya di jalur SJS, stasiun Mayang terbuat dari kayu jati. Karena fisik bangunan yang sangat mudah rusak, maka bangunan ini sejak 2001 dialihfungsikan sebagai lobi Hotel Mesa Stila Resort Losari Grabak Magelang dengan status terdaftar sebagai cagar budaya. Stasiun ini sebenarnya tidak mempunyai ketinggian, tetapi setelah dipindah ke Mesa Stila Resort Magelang, ketinggian stasiun ditambahkan ke bangunan stasiunnya sehingga saat ini stasiun ini terletak pada ketinggian kurang lebih 687 meter. Tes. Behind the scene. Halo guys. Maju loh. Ayo, pelaksanaan tanda paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi dan pengawal. Guys, di sini saya tidak ada yang videoin, guys. Yuk, 1. Apa itu? Masya Allah. Cahok. Nama adalah jenis tebu. Dan dengan terus awet kana. Backlight. Ya.